Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukurillah ta'ala al-Fatihah. Sajaruddin al-Mahalli wa Sajaruddin al-Syuhdi. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. Surat Al-An'am ayat ke-93 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba suara. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم iku maca ismun fasil bacaan 2,5 alif. Basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم
أنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ya Allah ya Rabbil alamin. Waman lan ora ana utawi wong suwiji ku maujud. Waman lan ora ana wong suwiji ku maujud adzlamu kang luwih ngani ngoyo mimman tining wong saking wong iftara kang gawe-gawe sapa man alallahi ing atase Allah kadiben ing goroh biidai nubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Walam yunba'lan ora den dadekake nabi sapa man au qala utawa ngucap sapa man uhiya den paring wahyu sapa ilayya ingsun. Walam yukhalan ora den paringi wahyu ilaihi maring man ora den paringne wahyu ora den paringake wahyu ilaihi maring manapa seun suwiji-wiji. Nazalat temurun apa ayat wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba fi Musailamah ing dalem mertelake Musailamah al-kadzdzab. Wa mimman lan sanging wong kala kang ngucap sapa man saunzila bakal nurunake sapa ingsun mislama ing upamani perkara angzala kang wis nurunake ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Wa mutai mangkala iku al mustahziuna wong kang gawe goroh utawa wong kang gawe geguyu kabeh. Kalau padha ngucap sapa man kala launa syaula menengersake sapa ingsun lakulna mongko yakti ngucap sapa ingsun mislah hada ing upamane ikilah Quran walau tara namun ningali sapa sira ya Muhammaduhi kanjeng Nabi Muhammad
id ing dalem adzalimuna utai wong utawa tetekalane adzalimuna utai kang zalim kabeh al madzkuruna tegese pira-pira kang pira-pira wong kang den tutur kabeh fi ghamaratin ing dalem pira-pira sekarat pati sakaratil mauti tegese pira-pira sekarat pati wal malaikatu utai malaikat iku bas itu pira-pira kang beber sapa al malaikatu aidihim ing pira-pira tangane malaikat ilaihim maring adzalimuna bidarbi kelawan mukul wa ta'dzi bilan neksa yaquluna padha ngucap sapa malaikatu lahum maring adzalimun ta'nifan krana bentesake akhriju ngetokna sapa sira kabeh angfusakum ing pira-pira roh sira kabeh ilaina maring ingsun linak bidia krana arai njabut sapa ingsun ha ing angfusakum al yauma ing dalem iki dina tujauna den wales sapa sira kabeh adabul huni ing siksa kang inake al hawani tegese kainan bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh kutakuluna padha ngucap sapa sira kabeh alallahi ing atase Allah ghairil haqi ing sakliyane pengucap kang bener. Jadi orang yang mengaku nabi itu ya tidak seperti kita melihat berita-berita zaman sekarang ya. Jadi ada orang mengaku nabi. Ya mulane ucapan itu harus kita perbaiki ya. Dari pengistilahan itu ya. Masuk wong, wah alhamdulillah saya dapat mukjizat bisa lulus kuliah. Mulai kau ngawur. Ini harus kita benahi akidah seperti ini. Ya. Alhamdulillah karena mukjizat Allah ibu saya sembuh. Bukan mukjizat tapi mau. Nah, kalau orang itu mau nah. Ana mau tiba ke klopo, aku pengen tiba ke klopo. Wah, mukjizat Allah tenan. Aku bisa selamat. Mukjizat bedok jeglek. Jadi mau nah, aku pengen lho keserempet motor. Sikil kepen dulu, ngono tulangku gak retak iki mukjizat iki. Mukjizat endi? Mau. Kalau kamu orang biasa namanya mau. Wah, karena mukjizat Allah. Aku disuduk sapi lho, gak apa-apa. Mukjizat. Kalau orang biasa mau. Kalau orang wali itu karomah. Waduh. Yai hebat. Iku ana duwe mukjizat iki. Udan durese kaya ngono lho iso ilang. Niku karomah, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah. Itu walinya Allah. Aku wah yai iku duwe mukjizat iki. Lewat kali lho banjir lho. Apa mobilnya gak kelem. Mukjizat iki. Karomahe Allah. Nabi mukjizat. Nah kalau Nabi baru mukjizat. Nek wong biasa ya mau nah. Naik wali itu karomah. Naik lagi mukjizat baru Nabi. Ojo sithik-sithik. Waduh ini mukjizat. Kalau enggak ada mukjizat ini enggak ketemu uang saya ini. Bilang kita mukjizat ya ngawur. Lah begitu dia dengan pengakuan menjadi nabi. Ana wong lara ngene. Jenenge Lia Amiduddin. Gus ini kenapa saya sakit Gus? Akhirnya duwe amal. Sampeyan maca iki Bu ya diwaca habis. Akhir diamal nom pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Sembuh sakit. Nek bareng wis maras, ana wong mara, Bu sampeyan kok bisa sembuh? Apa amalannya? Ini amalan. Akhir wong siji, wong loro, wong telu, wong papat, wong lima, wong 10. Wah, sampeyan ini hebat Bu ya. Akhirnya diarani duwe mukjizat. Bu ya, saya punya mukjizat. Dia bukan orang sakit. Oh goblok, ngerti. Akhirnya ngaku. Pertama ini ngaku jadi Ibunda Maria. Bareng wis naik, wih jadi wahyune Gusti Allah. Aku adalah firman Tuhan. Wah yang ngaku jadi malaikat baru jadi firman Allah dan jadi malaikat Jibril. Anaknya diangkat jadi Nabi Isa. Ini Lia Eden. Benar-benar Eden. Itulah manusia di akhir zaman. Nah di zaman dulu ayat ini menerangkan tentang Musailamah al-Kadzdzab ya. Musailamah al-Kadzdzab itu hidup di zaman Nabi. Ada hidup di zaman Nabi.
datang kepada Rasulullah minta, ya Nabi, boleh enggak kalau syariat ini saya teruskan? Sampean pensiun aja, mau Nabi kan pensiun. Sampean sudah sepuh, mending saya aja yang masih muda. Ini Musailamah al-Kadzdzab, saya amanah Nabi, saya akan membuat Islam lebih luas lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya, membawa pelepah, mengambil pelepah kurma yang paling jelek, yang sudah cara ini dipangan ceper macam-macam. Wahai Musailamah, andai kata pelepah kurma yang sangat rusak ini kamu minta, aku pun tidak akan ridho. Aku tidak akan memberikannya. Kalau kamu yang minta, wahai Musailamah. Kemudian Musailamah disuruh pulang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Dan Musailamah akhirnya diperangi di zaman di zaman kekhilafahan ya, Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktu Rasulullah wafat itu banyak orang yang shock ya. Banyak tidak bisa menerima tentang wafatnya Rasulullah SAW. Mereka ada yang mendoktrin bahwa Nabi itu hanya pergi 40 hari dan lain sebagainya, habis macam-macam. Itu ada yang mengatakan ini dan itu, dan akhirnya banyak orang yang istilahnya tidak terima tentang wafatnya Nabi. Ya yang terima ya, dan banyak di antara mereka yang baru masuk Islam murtad, dan sebagian mengikuti apa yang menjadi provokasi daripada Musailamah al-Kadzdzab ini. Maka dia dibunuh, diperangi di zaman kekhilafahan. Itulah yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab itu. Nah, di akhir zaman ono wong ni akhir zaman ono jenenge Ahmad Musaddiq ya. Ahmad Musaddiq itu dia petinju, mantan petinju. Dia usaha jual beli dagang macam-macam, bangkrut ya. Makanya datang kepada Gus Dur juga itu. Makanya dikasih amalan, dia bisa pulih kembali, kaya lagi. Dan dia suatu ketika itu wiridan itu di Bogor ya. Di Bogor, di sebuah daerah terpencil itu, daerah pedesaan. Tiba-tiba dia muncul ya, ada bayangan, entah dia menganggap malaikat Jibril dan sebagainya. Dan itu mungkin jin ya, jin yang keluar ya. Atau mungkin dia bukan jin, mungkin halusinasi dia itu. Dia mengatakan, "Hei Musaddiq, kamu itu Muhammad akhir zaman, dan istri kamu adalah Khadijah," dan lain sebagainya. Akhirnya dia menabalkan dirinya sebagai Nabi Muhammad SAW, dan istrinya adalah Sayyidatina Khadijah Kubro itu. Dan akan terus banyak. Tidak hanya mengaku Nabi. Saya itu pernah dulu waktu masih di Semarang ya, itu menemukan kasus di daerah di daerah ya pokoknya Jawa Tengah itu ada orang itu mengaku bukan hanya Nabi yuk. Dia ngaku keturunan Allah ke-33. Ini orang-orang aneh. Di akhir zaman itu banyak orang yang aneh-aneh. Oh, ngaku keturunan Allah, ngaku keturunan Allah ke-33. Ya di akhir zaman akan banyak seperti itu. Itu yang dilakukan oleh para orang-orang munafikin untuk menghancurkan, termasuk di zaman kekhilafahan yang Sultan dinasti Utsmaniyah, ada Sultan Abdul Hamid itu, dia ngaku jadi nabi sampai akhirnya, padahal itu kiriman dari penjajah itu. Dan kemudian ada di India itu ada persatuan agama yang kuat, kemudian orang-orang penjajah itu mengirimkannya, membeli ya. Jadi seorang imam ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran itu, dia dibeli dengan dana 1000 gulden itu, dalam faktanya itu terungkap gitu. Akhirnya dia menabalkan dirinya sebagai nabi ke-26, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu udah mati tapi orangnya, tahun 1800 sekian itu dia udah mati, tapi sampai sekarang masih punya pengikut ya. Pengikutnya sampai di belahan bumi mana ada itu. Bahkan dia punya TV ya, itu Ahmadiyah itu gitu. Itulah itu gitu. Ada yang ngaku jadi nabi macam-macam. Itu ada itu. Jadi tidak ada orang yang diberikan wahyu oleh Allah setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi akhir zaman itu banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi, ya, jadi wali, bisa melihat masa depan dan sebagainya. Itu banyak orang-orang yang akan seperti itu. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali
Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ada orang yang diberi perkara yang gaib tapi itu dirahasiakan oleh Allah. Andai kata itu dibocorkan, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang tidak lagi rahasia. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga para wali-walinya yang mastur, itu dijaga. Sampai wali ini ketahuan, maka biasanya dia meninggal dan sebagainya. Tapi memang benar-benar ditutup itu wali-wali Allah. Dan tidak ada seorang wali yang kemudian mengangkatkan dirinya menjadi nabi, ataupun orang biasa yang mengaku-ngaku jadi nabi dengan berdasarkan dia mengaku-ngaku dapat wahyu dan lain sebagainya. Dan ketika manusia itu akan menjelang ajalnya, maka malaikat akan basitu aidihim. Dia akan membentangkan sayapnya. Maka dalam surat Al-Waqiah itu wa antum hina idin tandurun. Dan ketika ruh kamu berada di dalam tenggorokan akan meninggal, maka malaikat akan turun, ya, membentangkan dua sayapnya. Kalau dia orang-orang baik, maka yang dibentangkan hanya satu sayap saja. Jadi akan dilihatkan sayapnya itu adalah tempat tinggal dia, tempat maafnya dia, ya, tempat kembalinya dia, fi jannatul ma'wanya dia, tempat kembalinya dia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, Dimu? Apa? Bima kuntum di apa? Ya? Bima kuntum takulun. Bima sebab barang kuntum kana sapa sira kabeh. Iku takun padha ngucap sapa sira kabeh Allah ing atase Allah ghair haqi kang saliyane pengucap kang bener. Dakwa nabi kelawan ngaku-ngaku dadi nabi. Wal ihya ilan tin bani wahyu. Kadiban kawan gor. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, pasti Sayyid Ibrahim itu akan hidup. Sayyid Ibrahim itu adalah anak laki-laki Nabi. Kalau andai kata ada Nabi, tentunya Sayyid Ibrahim itu akan dikehendaki oleh Allah, akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum lana sapa sira kabeh anayati sing berayat Allah, ikut tastakbiruna. Gumedi sapa sira kabeh. Dan memang iya, ya itu. Ini orang Mirza Ghulam Ahmad itu punya kitab, ya, kitab suci orang Ahmadiyah itu namanya At-Tadkirat itu termasuk pelecehan Quran, ya. Jadi dia ayatnya dia sendiri, versinya orang Ahmadiyah. Katakan baru nanti kesepadu kumedi sapa sira kabeh anil imani sang iman bima dia kelawan ayat. Wa jabula wa utawi jabula iku lauro ayat tawroh sapa sira. Dan memang diteliti, diinvestigasi. Kalau Mirza Ghulam Ahmad adalah tokoh yang dibikin oleh rezim penjajah, dari penjajah itu untuk menghancurkan persatuan orang India itu. Rakyat tamanya itu bersama sira amran yang perkara fadhi'an kang banget alani. Wa yuqalu lan dinucapake lahum maring zalimin idza wa'atu nalikane dintangake urip sapa zalimun laqad jitumuna yakti teman-teman teko sapa sira kabeh nang ingsun furada hale pira-pira kang izin munfaridina tegese hale pira-pira kang izin anil ahli sange bojo wadon wal malian bondo wal waladilan anak. Iya manusia itu dilahirkan ya sendiri, tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya anak. Iya toh. Kuat lahir ini dewi, masuk kuat langsung kaya lu bojone ya ora ono. Iya lah itu. Kowe lahir procot kan langsung dhewean, apa langsung kowe pakai mobil, kan enggak ada. Wah langsung ke mobil Pajero, ora ono beneran. Sendirian dalam kesendirian. Termasuk belum punya ilmu, belum punya iman itu. Dan orang dua anak moro-moro iki anak lahir dua anak ora ono. Jitumuna furada kama khalaqna kaya oleh dadekake sapa isun kuwi sira kabeh. Manusia dilahirkan dalam keadaan sendirian dan kelak
ketika akan meninggal dia juga furoda. Itulah manusia. Seperti apapun kalian semua mencintai hartamu, ya, anakmu, istrimu, kekasihmu, ya, siapa orang yang kamu anggap dia menjadi teman karibmu, ya, maka kamu semua fa innaka mufariqun, kamu tinggal menunggu detik waktu, jam, hari, tahun, bulan, maka kamu akan berpisah dengan istri yang sangat kamu cintai, dengan anak yang kamu banggakan, pasti akan berpisah. Dan yang tidak bisa berpisah itu cuma dua, Allah dan Rasulullah. Setiap engkau bersolawat maka Rasul itu selalu membalas cintamu. Tapi kalau istrimu, ya belum tentu. Kamu beli, ya belum tentu dia akan ngasih imbal balik. Anakmu dan sebagainya. Khufatan tegese pira-pira kang lumaku ngodok-ngodok, ya pasti. Anak lahir pracet ke dunia, Yuli itu lahir, nggak langsung ke sepatu Yul. Nggak ada. Khufatan, ya kita. Dan maka ketika orang meninggal juga sama. Oh no, mau mati wong Islam di sepatoni. Kecuali agama lain. Di wai jas, enggak agama lain. Kalau kita enggak khufatan. Ngodok-ngodok alias tidak punya kodok itu di sepatu lah. Khufatan, kodok itu sepatu lah. Ono kodok ke sepatu ya sampean yo piye. Orotan udo. Hurlan. Ter pira-pira kang kunclop, ya. Dan belum sunat pasti ya wong lain mesti mun. Batara ketumlan padha ninggal sapa sira kabeh mak ing perkhawalna kang paring sapa ingsun kum ing sira kabeh ya. Yang saya kasih yang kamu tinggalkan. Gitu. Awak dhewe iki dikasih oleh Allah lewat tangannya orang tua, ya. Akhirnya ya wong urung lahir wis ditukokno. Ini beri baju untuk anak saya yang ada di dalam perut, yang diberikan baju ini dari itu. Tapi ketika nanti mati semua nggak ada, akan ditinggalkan semua. Yang baju dikasih, baju aja dikasih, gitu. Mati dikasih nggak? Dikasih oleh anaknya, ya, saudaranya, kasih kain kafan. Dia nggak bisa beli sendiri. Ono mayit tuku ning pasar. Aku lek tuku tok apa? Lho kuwi wis mati lek. Apa tuku sanggo-sanggo ning kuburan. Beli apa? Beli kain kafan ya ono. Maka tidak ada satupun manusia yang sudah meninggal bisa belanja sendiri, enggak ono. Itulah kehidupan manusia setelah ruh meninggalkan badannya. Mataina tegese paring sapa ingsun kum ing sira kabeh minal amwali sing boro-boro bondo. Waro adhurikum ing dalem buri geger sira kabeh. Kamu tinggalkan semuanya. Walaupun kamu di dunia punya apa kereta, ya, punya mobil, ya, kereta. Nah, kalau orang Malaysia bilang kereta. Kalau orang Indonesia bilang mobil. Mobil kamu mewah, ya. Ada Pajero, Alphard, Land Cruiser, macam-macam mewah-mewah sing hargane ada Lamborghini mungkin. Ada Hammer yang harganya mewah, wangi gitu. Tapi ketika kamu meninggal, mau nggak itu mobil-mobil ini ngikuti kamu? Ya, ndak ada. Waro adzuhurikum, akan kamu tinggalkan apa yang sudah dikasih oleh Allah. Manusia akan diangkat dengan mobil, ya. Mobil rodanya, roda manusia. La ilaha kasih suarane. Orang ngereng ora. Tapi la ilaha illallah. Nek wong apik. Nek wong elek yo gak. Penggani wong ngomong elek-elek. Ora dibacakno sing saya. Itulah dunia. Wara adhurikum fid dunya indal nabi ghairi ikhtiyarikum. Kelawan sakliyane pemilih sira kabeh. Kamu tidak bisa memilih di dunia. Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihkan. Kamu memilih A, B, C, ternyata Allah kasih yang lain. F, L, K, M. Makanya dunia ini pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Manusia hanya menjalani.
Wa yuqalan dinucapake lahum maring dzalimin taubihan karena meleh-melehake. Manara ora weruh sapa ingsun ma'akum sira kabeh. Syufa'akum ing pira-pira berhala kang nulungi sira kabeh. Al asnam tegese pira-pira berhala. Aladina rupane pira-pira berhala za'amtum kang nyono sapa sira kabeh. Ana mung setune aladina fikum ing dalam sira kabeh. Fistihqaq ibadatikum ing dalam amrih ngahai ibadah sira kabeh. Kalau dulu orang nyembah berhala, kalau orang sekarang menyembah uang, ya enggak. Dia lebih takut kepada uang, lebih takut kepada jabatan daripada kepada Allah. Syuraka tegese pira-pira. Kalau dulu orang musyrik kepada berhala, ya, kepada hewan atau tumbuhan, kalau sekarang enggak. Musyriknya kepada harta, ya, tahta, wanita. Aku gelem nikah mbek kowe, sing penting kowe dadi Kristen. Itu agama lain-lain itu. Ada yang semacam itu. Kowe gelem aku nikah dengan kamu yang penting apa? Masuk agama ini. Jadi dia lebih takut kepada manusianya daripada takut kepada yang lain-lain itu. Ada semacam itu, ada ucapan-ucapan yang semacam itu. Jadi imannya itu bukan benar-benar karena Allah, ibadah kepada Allah, tapi karena yang lain-lain. Syuruka pira-pira kali nyekutoni lillahi maring Allah. Laqad taqatta yakti teman-teman pisah. Sapa bainakum ing dalem. Yuqala den capake lamun. Bon iki, mbot bener iki. Bener. Laqad yakti teman-teman pisah sapa bainakum antara sira kabeh wasalakum tegesi tepungan sira kabeh ai tasat tata tegesi bisa sapa sira apa jam'ukum kumpulan sira kabeh wa fikratin ing dalem watan suci binasbi kelawan den waca nasab darafun iku dadi daraf wasalakum tegesi tepung sira kabeh bainakum ing dalem sira kabeh wadolan ilang dapat tegesi ilang andhem sing sira kabeh apa ma perkara untum kang ana sapa sira kabeh iku tazamuna padha nyono sapa sira kabeh dunya ing dalam dunya min syafaatiha saking olahe nyafaati utawa nulungi asnam al-falah. Baca hijrata ya rabbana bil